masih di saran dokter Rumah Sakit Islam Surakarta ya. Dan malam hari ini kita akan membahas soal nyeri boyok dan sudah terhubung dengan Pak Imam di Solo Tigo. Ini belum sudah telepon. Oke, nggak apa-apa. Oke, Pak Imam, silakan Pak Imam. Halo. Halo. Ya, sugeng dalu Pak Imam. Selamat malam. Iya. Halo, selamat malam. Sugeng dalu Pak Imam. Gimana Solo Tigo? Ada yang bisa kita diskusikan, Mbak? Halo, suaranya kurang dengar. Oh, kurang dengar, nggih. Saya jelas banget. Bapak ada masalah apa? Iya. Halo. Ya, Pak Imam, monggo. Gimana? Ada masalah, Ya, Pak? Ye. Ini saya Imam. Usia 27 tahun. 27 tahun, ya. Nggih. Jadi saya itu kayaknya LBP, lumbar back pain itu disebabkan karena jatuh. Karena jatuh? Posisi jatuhnya itu duduk di sebelah pinggang sebelah kiri. Oh, juglah. Ya. Kemudian itu kejadian sudah lama, dari tahun 2010. 2010 berarti sudah 5 tahun. Selama ini saya sudah fisioterapi, sudah pijat, sudah renang, tapi sering kambuh-kambuh gitu. Nah ini solusinya yang paling tepat gimana ya dok ya? Karena saya sudah di beberapa tempat fisioterapi, memang ada perbedaan, hanya saja belum sembuh. Jadi sering rasanya itu kaki itu apa? Keringgingan, kesemutan, kemudian di punggung sebelah kiri itu kencang. Jadi kayak apa ya? Ada kalau dipegang itu keras sekali sebelah kiri. Iya, oke. Itu kalau kumat rasa nyerinya, kumat keringgingannya itu pas kondisi kados pundi, Pak panjenengan? Gimana, Pak? Sering kumatnya itu kalau dalam kegiatan apa? Atau posisi bagaimana? Kalau lama duduk, kemudian kalau perjalanan, kemudian kalau angkat-angkat, kalau kecapean terutama. Oh gitu. Ya. Dokter Noli ada yang ditanyakan kepada foto apa aja, Pak? Sudah pernah foto apa saja selain foto KTP? Oh belum ya? Kemudian dari dokter itu katanya memang ada sedikit penipisan di bantalannya itu. Dan saya kurang tahu itu apa memang bantalannya agak menekan ke saraf atau gimana, nggak dijelaskan. Nggak dijelaskan ya. Jadi foto ronsen sudah. Belum, foto ronsen belum ya? Sudah foto ronsen. Foto ronsen ya. Foto ronsen 2 kali, foto KTP 1 kali. Ya, oke ya. Akan kita bahas Bapak nje. Tapi sabar dulu, masih ada Pak Satrio soalnya nje yang akan kita bahas. Solo Tigo, sabar nje. Terima kasih Bapak, nanti kita diskusikan. Kita ke Pak Satrio dulu ya, yang bronkitis tadi berulang-ulang. Tapi sebelum ke Pak Satrio, Bu Abbas tadi juga nyeri boyok nyeri ya. boyok ini. Kenapa ini dokter? Ya, jadi nyeri boyok itu kan sangat umum. Ya. Jadi kalau memang punya klinis nyeri boyok, tetap harus ke dokter. Nanti dari dokter akan diperiksa secara klinis. Nyeri boyoknya ini akan mengarah kemana? Mengarah ke tulang belakang kah? Ke otot kah? Atau penjepitan saraf kah? Atau organ-organ yang ada di dalam perut? Misalnya ginjal. Bisa organ-organ dalam. Bisa, jadi organ-organ dalam seperti ginjal, batu ginjal, infeksi ginjal juga keluhannya nyeri boyok. Jadi gitu. Jadi memang tetap harus ke dokter dulu. Jadi setelah diperiksa baru nanti dokter akan memutuskan akan diperiksa lanjutan apa pilihannya. Gitu ya. Oke. Ini Pak Abbas, Bu Abbas, kalau begitu silahkan panjenengan rawuh nanti ditunggu oleh Dokter Noli ya di Rumah Sakit Islam Surakarta. Ya, jangan kemana-mana. Ya, itu kita ke jatan dulu, Pak Setro. Nanti kalau nggak segera dijawab, watuk-watuk, bugis-bugis, sesek nggak karu-karuan. Bronkitis berulang, ini gimana ini dokter? Bronkitis berulang itu macam-macam penyebabnya, bisa karena alergi, bisa karena infeksi, virus, bakteri dan lain-lain. Yang jelas kalau misalnya memang ada klinis batuk dengan obat-obatan biasa 2 minggu tidak sembuh, segera ke rumah sakit, foto paru-paru ronsen. Kita harus klinis 2 minggu batuk, harus foto ronsen dulu untuk menyingkirkan itu TBC atau bukan.
Kalau itu bukan TBC, penanganannya akan lebih mudah. Iya, akan lebih mudah dan lebih khusus kan. Ya. Sebelum kita menangani, kita harus tahu diagnosisnya dulu. Ya. Oke, Pak Satrio, ini juga nanti ditunggu oleh Dr. Noli ya di Rumah Sakit Islam Surakarta di RSI untuk dipastikan ya kembali bronkitisnya mendiagnosa kalau itu yang lain 2 minggu batuk berlebihan ya, berlebih. Ya. Kita sekarang ke Solo Tigo ini, ke Solo Tigo. Ini yang tadi, aduh pernah jatuh. Masih muda-muda ya, iya, yang nelponnya. Ya. Iya. Kasih seumuran dengan kita gitu loh. Iya, iya. Gimana ini? Yang Solo Tigo gimana ini? Iya. Nyerinya berulang terus gitu. Nyerinya berulang. Pernah foto ronsen. Seperti yang saya bilang sebelumnya, ronsen hanya menjelaskan struktur tulangnya saja. Makanya tadi dikatakan ini hanya penipisan tulang gitu ya. Ya. Mungkin itu dibahasakan seperti itu. Ya. Mungkin dari foto ronsen bisa saja terlihat bahwa jarak antara ruas yang satu dengan ruas bawahnya menyempit. Memang itu salah satu tanda sekunder dari ada problem di bantalan sendi. Tapi untuk menegakkan diagnosis pasti itu HNP atau bukan, tetap harus MRI karena MRI merupakan modality of choice. Merupakan pemeriksaan pilihan untuk kasus seperti ini. Kalau misalnya kita sudah lakukan MRI, kita bisa lihat diagnosisnya ini saraf yang terjepit yang ini, keparahannya segini, kan kita bisa lakukan pengelolaan selanjutnya. Apakah itu kasus yang bisa ditangani konvensional, yang dengan pengobatan atau fisioterapi, ataukah memang ini kasus yang butuh untuk pembedahan. Ya. Gitu. Nah, MRI bisa melihat itu untuk memutuskan ini loh, ini kasus yang untuk yang ini kasusnya tidak bisa lah diobat-obatin, ini harus kasus harus gitu ya. Dokter tadi kan ini sudah 5 tahun, kemudian sudah melakukan kegiatan apa saja gitu ya. Satu ya, pertanyaan pertama, apakah 5 tahun itu terlambat untuk mengoreksi gangguan itu? Kalau itu betul-betul harus ada tindakan lain, misalkan sampai ke bedah gitu, misalkan ini terlambat nggak 5 tahun sudah dilakukan upaya apapun ini? Nggak bisa dikomentari juga karena kita tetap harus lihat keadaannya seperti apa kan saat ini. Iya. Dan kalau begitu tidak terlambat untuk lebih memastikan ya. 2 kali foto ronsen yang fokusnya pada tulang, sekarang fokus kita pada bantalannya, soft tissue yang lunak, jaringan lunak, termasuk saraf, bantalannya, otot-otot di sekitarnya. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan MRI, pilihan pemeriksaannya. Sehingga akan lebih pasti, fokus, terapinya lebih jelas. Iya kan? Ya. Tidak hanya dengan berenang, tidak hanya dengan pijat saja, begitu ya. Nah, kemudian ada ini enggak? Ada advice untuk posisi duduk pegel lama, berdiri pegel, atau pegel gini gimana ini? Nanti harus case by case kalau itu. Sebentar, ini ada yang bergabung juga. Ini kelihatannya Solo Tigo lagi panen. Selamat malam, Sugeng Dalu, Bu Arti di Solo Tigo. Wah, gitu? Betul ya? Iya, Bu Arti di Solo Tigo. Monggo Ibu, ada yang bisa kita bicarakan? Iya. Sugeng Dalu. Iya. Ini saya mau menanyakan Pak, kami pernah jatuh ketika itu sudah agak lama, mungkin sudah 7 tahun pun lebih ya, saya rasa sudah lebih. Ini saya rasa tadinya itu tidak merasakan apa-apa. Begitu tahun ini dia sekitar 2 bulan yang lalu. 2 bulanan. Itu terasa sekali ketika kami pergi di suatu daerah naik mobil. Saya pikir mungkin apakah salah duduk, saya rasa tidak. Kalau dibilang kecapean karena kita posisinya mohon maaf sebagai PNS sering juga keluar daerah. Ternyata ketika itu kita merasakan sakit, tahu-tahu pulang itu sudah nggak karuan. Hanya untung aja tidak jatuh ya, tapi tidak terlalu seperti itu. Tapi kami ingin masuk rumah pun kesakitan Mas, karena benar-benar luar biasa. Sudah saya periksakan, sudah di ronsen sudah. Cuma di sini saya memang menginginkan adanya suatu MRI. Pikiran saya kan seperti itu. Karena kita sudah merasakan sakitnya bukan main.
Yang saya ingin kami tanyakan, dengan adanya MRI yang ada di RSI, kira-kira apakah itu juga menggunakan rujukan atau bagaimana? Dan kira-kira, mohon maaf ini sebenarnya untuk biaya bagaimana Pak? Karena terus terang kami merasakan hal yang seperti itu. Iya. Terima kasih atas informasinya. Ya, matur nuwun. Terima kasih. Ini sangat bagus ini ya dari Bu Arti ya. Arti kehidupan di Salatiga. Ya. Berkaitan dengan bagaimana nanti penanganan MRI di Rumah Sakit Islam ya. Karena hanya saja. Oke. Ini nanti akan kita bahas nanti itu. Di segmen yang terakhir ya. Ya berarti nanti akan kita bahas tentang bagaimana MRI di Rumah Sakit Islam ya. Ya ini untuk sudah selesai ya. Advis untuk yang tadi soal 3 yang Pak itu tadi. Posisi-posisi Pak Imam gimana? Duduk harus tegak. Duduk harus tegak, betul ya. Jangan terlalu lama duduk. Jangan terlalu mengangkat berat. Beban berat ya. Jangan terlalu itu. Kalau mengangkatnya harus dengan cara yang benar gitu ya. Caranya harus benar. Jadi bukan dari ada cara-cara tertentu. Ada cara-cara tertentu. Duh, Pak Imam kalau ada cara-cara tertentu, cara berjalan, cara duduk, cara mengangkat, kayaknya Pak Imam harus langsung datang ke RSI deh ya. Supaya bisa dapat semuanya gitu loh. Kalau diceritakan di sini kan hanya gitu aja ya toh? Iya toh? Baik, Pak Imam itu advis-advis dari Dr. Noli ya, mudah-mudahan dengan MRI yang nanti akan dikerjakan insya Allah itu akan lebih fokus ya penanganannya. Iya. Ya? Oke. Pemirsa, saya akan mencoba bersama-sama dengan Dr. Noli menggali soal pertanyaan Bu Arti tadi ya. Iya. Tetapi akan kita bahas pada segmen yang keempat ya. Jangan kemana-mana, tetap di acara yang sangat luar biasa, Saran Dokter RSI Surakarta. Kalau mau bertanya